Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringga Kusuma Wardana dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia, Prodi Manajemen B. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia dari bab 1 sampai bab 4. Di sini bab 1 membahas tentang hakikat bahasa Indonesia, lalu bab 2 ejaan yang disempurnakan, bab 3 kota istilah dan diksi, dan selanjutnya bab 4 kalimat. Pertama-tama kita masuk bab 1 hakikat bahasa Indonesia. Pada awal kejayaan diketahui bahwa di kota pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya telah berdiri sebuah perguruan tinggi agama Buddha terkenal dengan guru besarnya seperti Dharmapala dan Cakyakirti. Dari kenyataan tersebut dengan mudah dapat diperkirakan bahwa bahasa yang berperan sebagai wahana komunikasi dalam mengatur pemerintahan termasuk dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan ketika itu adalah bahasa resmi kerajaan atau negara. Para ahli sependapat bahwa bahasa resmi yang dimaksudkan itu adalah bahasa Melayu kuno. Bukti kuat atas pendapat itu didasarkan pada temuan prasasti-prasasti bersejarah di berbagai tempat di Nusantara yang bertuliskan bahasa Melayu kuno dengan angka tahunnya yang bersamaan dengan masa perkembangan kejayaan kerajaan maritim tersebut, seperti prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi, lalu ada prasasti Talang Tuo juga di Palembang pada tahun 684 Masehi, dan selanjutnya prasasti Kota Kapur di Bangka bagian barat pada tahun 686 Masehi. Selanjutnya bahasa Indonesia abad 17 sampai 18. Dalam dua abad ke-17 dan ke-18 terdapat perubahan dan pergantian kondisi di Nusantara yang memungkinkan upaya pemulihan dan pengembangan kembali kejayaan yang telah pernah dicapai pada abad sebelumnya, utamanya di bidang kesusastraan. Di Malaka khususnya, walau hingga abad ke-17 Portugis masih berkuasa, sastrawan Melayu masih dapat berkarya dan menghasilkan karya-karya tulis bernilai tinggi. Pada awal abad ke-17, Johor pulih dan membangun lagi kesusastraan Melayu yang sempat musnah sebelumnya akibat penguasaan Portugis tahun 1511. Pada abad ke-17 ini muncul karya-karya sastra Melayu yang hingga kini masih dapat kita baca. Selanjutnya, bahasa Indonesia abad 21. Terkait dengan sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada abad ke-21, terdapat 3 peristiwa yang patut menjadi catatan secara berurut, yakni Kongres Bahasa Indonesia 7, 9, dan 10. Kongres Bahasa Indonesia 7 berlangsung di Jakarta pada tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2003. Pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2008, diadakan Kongres Bahasa Indonesia 9 bertempat di Jakarta. Dari kongres ini muncul harapan agar ke depan bahasa Indonesia mampu membentuk warga yang kompetitif, cerdas, dan beradab. Kongres 9 juga membahas ihwal pengajaran bahasa Indonesia bagi orang asing dan pemantapan penggunaan bahasa Indonesia di media massa elektronik dan cetak. Kemudian dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta diadakan Kongres Bahasa Indonesia 10. Tercatat 1.168 orang dari dalam dan luar negeri hadir sebagai peserta. Terdapat sebanyak 33 rekomendasi tentang bahasa Indonesia yang diperoleh dari Kongres ini. Semuanya berintikan kepada harapan agar pemerintah benar-benar berperan pada kegiatan penelitian dalam peningkatan dan pemantapan bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia dapat menjadi jati diri bangsa yang mantap di kancah aneka bangsa. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia penting diketahui oleh semua warga negara Republik Indonesia karena pemahaman tentang hal itu terkait dengan pemunculan sikap seseorang terhadap bahasa Indonesia yang menjadi miliknya. Dan yang terakhir ada variasi bahasa. Sesuatu kenyataan bahwa bahasa tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau penggunanya
adanya perbedaan di antara sesama masyarakat akan disertai juga oleh perbedaan bahasa yang mereka gunakan. Perbedaan itu berwujud sedemikian rupa sehingga di antara sesama kelompok masyarakat tidak dapat lagi saling memahami. Kondisi seperti itu memungkinkan kita menyebut adanya dua atau lebih bahasa yang berbeda. Pada sisi yang lain, ada kalanya perbedaan itu hanya terdapat dalam internal satu bahasa antara sesama kelompok atau masyarakat penggunanya yang masih terdapat saling memahami. Perbedaan bahasa di antara sesama mereka hanya sebatas variasi yang disebabkan perbedaan penggunaan bahasa yang sama pada ranah yang berbeda-beda. Jika hal demikian terjadi, kita dapat mengatakan adanya variasi atau ragam bahasa. Selanjutnya masuk ke bab 2. Di bab 2 ini dibagi menjadi 5 poin, yaitu ada ejaan yang pernah berlaku di Indonesia, komponen-komponen ejaan, pemakaian huruf, gabungan huruf, dan huruf tebal. Yang pertama ada ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, ada sejumlah ejaan yang pernah berlaku. Ejaan-ejaan tersebut antara lain ada ejaan Van Ophuijsen, ejaan Suwandi, ejaan Melindo, dan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang selanjutnya ada komponen-komponen ejaan. Materi ejaan pada buku ini disalin dari lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ada 4 hal pokok yang disajikan dalam tersebut terkait dengan ejaan, yakni pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Dan selanjutnya, pemakaian huruf. Pemakaian huruf meliputi penggunaan huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Lalu yang selanjutnya ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NJ, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan, dengan catatan nama orang, badan hukum, dan nama diri yang lain ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kecuali jika ada pertimbangan khusus. Dan yang terakhir, huruf tebal. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pusaka, indeks, dan lampiran. Selanjutnya kita bahas bab 3 dengan materi kata, istilah, dan diksi. Di bab 3 ini juga dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama ada pengertian kata. Secara umum menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah, artinya fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat diubah untuk urutannya, baik melalui pengubahan posisi setiap atau sebagian fonem dalam kata maupun dengan penambahan, pengurangan, dan penyisipan satu fonem pada kata tersebut. Lalu selanjutnya ada pengertian istilah. Hasil pemahaman dari sejumlah sumber memberi ketentuan bahwa istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis, artinya dia memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Dan selanjutnya ada sumber kata dan istilah. Sumber kata pada dasarnya kata bahasa Indonesia berasal dari 2 sumber, yakni sumber dalam dan sumber luar. Sumber dalamnya adalah bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah serumpun, sedangkan sumber luarnya adalah bahasa asing. Dan sumber istilah, dinamika kehidupan telah membawa kita kepada pengenalan terhadap sesuatu, baik berupa hal konkret maupun yang masih bersifat abstrak, seperti keadilan, kesadaran, dan merana. Selanjutnya pengertian diksi. Selaku anggota masyarakat, kita dengan orang lain sulit beraktivitas tanpa adanya komunikasi. Dalam hubungan ini, bahasa merupakan warna terpenting dalam mewujudkan terjadinya komunikasi itu. Orang yang terlibat dalam komunikasi memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu
Di antaranya adalah menguasai sejumlah besar kosakata bahasanya dan menggunakannya dalam rangkaian kalimat yang efektif sebagai wahana penyampaian maksud atau pikiran kepada orang lain. Penguasaan yang luas akan kosakata membuat orangnya dapat memilih kata yang tepat dalam mengekspresikan maksud, pikiran, atau perasaannya. Lalu selanjutnya ada relasi makna. Yang dimaksud dengan relasi makna adalah dalam hubungan ini sifat pertalian makna yang terdapat pada jumlah kata. Dan bab terakhir ini adalah kalimat. Bab 4 ini dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama adalah pengertian kalimat. Ada dua hal penting yang berkenaan dengan konsep kalimat, yaitu konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar kalimat biasanya berupa klausa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur minimal sebuah kalimat, yakni unsur subjek dan unsur predikat. Unsur-unsur ini membangun keutuhan makna sebuah klausa. Jika sebuah klausa diberi tanda baca atau intonasi final, suatu kalimat akan terbentuk. Klausa merupakan konstituen inti kalimat mereka karena secara aktual dan potensial dapat menjadi kalimat. Lalu poin kedua ada unsur-unsur kalimat. Sebuah kalimat terdiri atas beberapa unsur. Unsur itu meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kelima unsur tersebut tidak selalu hadir bersama-sama dalam sebuah kalimat. Biasanya unsur yang selalu hadir dalam kalimat adalah unsur subjek dan unsur predikat. Oleh karena itu, sebagian ahli menyebut kedua unsur ini sebagai unsur wajib bagi Dick pada tahun 1989. Unsur yang utama adalah predikat karena kondisi predikat yang menyebabkan hadirnya unsur-unsur yang lain. Lalu poin selanjutnya adalah objek. Kehadiran objek dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat yang berupa verba aktif transitif. Verba aktif transitif adalah verba yang ditandai oleh afiks meng, mengkan, mengi, memperkan, memperi. Oleh karena itu, secara gramatikal, objek berfungsi melengkapi predikat berupa aktif transitif. Lalu poin selanjutnya ada jenis kalimat. Kalimat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yakni berdasarkan jumlah subjek dan predikatnya, lalu berdasarkan kelengkapan fungsi sintaksisnya, dan berdasarkan susunan fungsi sintaksisnya. Lalu poin berikutnya ada kalimat efektif. Kalimat yang digunakan dalam karya ilmiah harus dapat dipahami secara tepat dan cepat oleh pembaca. Kalimat tersebut harus mewakili pikiran penulis sehingga dapat dipahami secara mudah. Agar kalimat dapat dipahami dan tidak menimbulkan multitafsir, kalimat tersebut perlu disusun secara efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus menggambarkan gagasan penulis secara tepat sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca. Oleh karena itu, kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, lengkap, dan menyampaikan informasi secara tepat. Dan poin yang terakhir ada syarat kalimat efektif. Penulis harus menguasai persyaratan yang tercakup dalam kalimat efektif. Untuk itu, penulis harus memperhatikan persyaratan kalimat efektif. Antara lain, kalimat efektif harus gramatikal, kalimat efektif harus lugas, kalimat efektif harus memerhatikan aspek penekanan atau pemfokusan, dan kalimat efektif harus sejajar. Mungkin cukup sekian materi untuk kali ini, dan semoga saja pencapaian materi mudah untuk dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.